Oke, langsung aja kita ngomongin terkait DJI Flip dari segi desainnya, bro. Desainnya kayak gini kok kayak sepeda ya? Ya, ini kayak jari sepeda, kayak sepeda ontel ya. Atau kalau ini kayak kipas angin. Nah, ini desainnya unik banget karena drone pertama DJI yang udah ada guardnya dan bisa dilipat, teman-teman. Dan masuk kategori drone selfie. Yes, macam-macam. Bisa untuk close range, bisa buat aerial juga. Sip. Nah, tapi pertanyaan sedikit, kalau misalnya ini kan banyak ya, walaupun DJI nggak mengklaim untuk drone selfie doang, tapi kan orang kayak menganggap ini drone selfie. Nah, tapi DJI Neo tuh jadi letaknya sama ini bedanya gimana? Kalau Neo di bawah ini. Gitu. Jadi secara tingkat levelnya ini di atasnya Neo. Ini di atasnya Neo ya, kualitasnya ini mirip Mini 4 Pro. Mini 4 Pro. Oke. Sekarang secara desain lanjutin nih. Sorry tadi motong. Kenapa menarik? Ini menarik banget karena drone pertama dia yang bisa dilipat dan ada guardnya. Ada guardnya. Terus dia di depannya ada ini. Nah, tapi ini bukan LiDAR seperti R3S ya. Jangan salah kaprah nih ya. Jadi bukan LiDAR. Ntar kita di belakang ya. Betul. Nah, jadi ini bisa di unfold. Nah, kalau kita buka atau unfold yang belakang, ini dia langsung auto nyala. Ya tuh kan. Oke, auto nyala. Jadi nanti kalau teman-teman beli unboxing, bukanya helmnya dulu, baru buka propellernya karena dia langsung nyala. Harus hati-hati karena kalau misalnya dia langsung nyala tapi helm kacanya itu belum dicopot, itu bakal ketahan. gimbalnya akan ketahan ya, dan itu agak bahaya ya. Jadi copot dulu helmnya baru di unfold. Selanjutnya kalau misalnya ngomongin size, pasti ini yang unik kalau misalnya drone-drone kayak ini tuh beratnya. Betul. Nah, dengan ukuran yang kelihatannya lumayan gede ya, ternyata beratnya ini cuma 249 gram. Jadi sama kayak Mini. Nah, kenapa itu big deal sih, bro? Suka big deal dong. Beratnya sekian. Betul, karena ini cocok banget buat teman-teman yang suka traveling, terutama ke luar negeri. Nah, jadi nggak perlu regis-regis kalau di luar negeri. Gitu. Ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya ke luar negeri itu drone itu nggak bisa sembarangan terbang-terbang gitu ya. Betul. Ada regulasinya, dan regulasinya itu salah satu klausulnya adalah terkait dengan berat drone-nya. Jadi 250 gram. 250 gram. Kalau udah 250 gram dan ke atas itu harus registrasi. Sedangkan kalau ini 249. Jadi nggak perlu registrasi. Jadi kalau lu pengen yang worry free, lu pengen fokus jalan-jalan tapi juga bisa bawa drone ya, ini lu cari drone yang beratnya 249 gitu. Dan ini juga kalau tadi auto nyala ya, ini kalau ditutup dia juga auto off. I see. Dan yang gue suka itu adalah kalau misalnya lu mau terbang deket-deket dengan subjek, walaupun nggak selalu disarankan ya, atau enggak terbang pada indoor, ini cukup ini ya, tetap well protect ya di sini dengan desain yang seperti ini gitu. Jadi kayak disk ya. Betul. Jadi kayak seperti disk. Nah, secara kamera gimana nih? Sensornya kamera kecil gini berapa dia? Nah, ini jadi kan banyak yang bandingin sama Neo. Ternyata bandingannya bukan sama Neo, tapi sama Mini 4 Pro. Karena memang lebih elevated, lebih naik ya. Karena sensornya persis Mini 4 Pro. Dia udah 1/1,3 inci. Jadi sama kayak Mini 4 Pro R3 bahkan. Gitu. Terus f-nya aperture-nya itu 1,7. Jadi buat nge-shoot low light ini oke banget. I see. Terus spek lensanya lagi? Nah, kameranya ya, ini resolusinya ini keren banget. 4K 60 fps HDR, jadi lebih tinggi dari Mini 3 bahkan. Gitu. Terus bisa slow motion juga 4K 100 fps. Gitu untuk videonya. Fotonya bisa sampai 48 megapiksel JPEG dan RAW. JPEG dan RAW. Jadi pas banget buat kalau mau langsung naik ya udah pakai JPEG, terus kalau mau yang ada di edit lagi dulu pakai yang RAW. Nah, kalau ngomong-ngomong edit videonya juga udah bisa di lock M. Di lock M. Terus kalau secara color gimana? Apa aja sih selain di lock M? Color tadi ada di lock M dan normal. Jadi kalau mau langsung tayang pakai normal boleh. I see. Kalau mau color grading di lock M. Berapa bit? 10 bit. Apa? Jadi 10 bit. 10 bit. Ini yang 10 bit. Jadi terus sama kayak Mini 4 Pro nih kok. Sama gitu kayak Mini 4 Pro. Ya speknya. Sekarang gimbalnya gimana nih, bro? Atau enggak pertanyaannya, gue pengen bikinnya reels nih, bro, bisa nggak? Nah, kalau gimbalnya dia udah 3 aksis. Jadi sama kayak aerial ya. Kalau Neo kan masih 1 aksis, cuma naik turun kayak Avata. Baru 3 aksis tuh. 3 aksis. Nah, terus kalau untuk cropping, nah dia masih
vertikal ya, masih cropping 2,7K. Oke, gitu. Jadi maksudnya cropping teman-teman dia tuh nggak terus vertikal, di mana kamera itu nggak menjadi vertikal, tapi ngambilnya tetap horizontal, tapi nanti di crop 2,7, ya. which is sebenarnya masih cukup kalau teman-teman untuk sosmed ya. Untuk sosmed gitu. ya. Tapi kalau memang mau yang portrait, true portrait ya, yaitu ada di Mini 3 dan Mini 4 Pro. Oke, gitu. Oke. Tapi memang keunggulannya kalau di atas Neo tuh paling berasanya adalah kemampuan gimbalnya yang 3 aksis ya. Dan kualitas kameranya juga. Nah, gitu. mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa sih 3 aksis, anggap aja tuh sumbu ya. Yes, sumbu engselnya lah ya. Engselnya. Jadi kalau misalnya Neo tuh cuma dongang atas bawah. bawah. Kalau ini bisa atas bawah bisa ya, kanan kiri rolling bisa, sama nengok kanan kiri bisa. Jadi konsekuensi positifnya adalah pada saat lu bikin konten itu bisa lebih fleksibel ya. Betul, lebih stabil. Terutama gitu. Kalau kena angin, ya kena angin goyang-goyang nih. Ya, kena angin goyang-goyang jadi kameranya nggak goyang. Betul. Yang goyang drone-nya aja. Jadi frame-nya itu bisa lebih kita atur lah ya. Betul. Karena dia gimbalnya itu tiga sumbu atau 3 aksis dibandingkan dengan yang ya udah satu aksis aja, cuma naik turun. Penasaran dengan pengalaman gue traveling ke Vietnam dengan menggunakan DJI Osmo Action 5 Pro? Langsung cek videonya aja dengan klik kanan atas ataupun di description box dari video ini. Oke bro, ini kan si DJI Flip ini gue asumsikan target utamanya adalah pemula ya? Yes, betul. Nah gimana sensornya nih, sensingnya? Pemula kan nggak jago navigasi kayak lu, kiri kanan gitu. Betul. Jadi di depannya nih ada kayak headband Naruto ya. Oke. Nah, ini bukan LiDAR seperti R3S ya. Oke. Kalau R3S kan LiDAR, teman-teman. Nah, ini namanya TUF infrared sensor. Jadi dia sensor depan hanya untuk ngerem. Jadi brake ya. Ketika dia mau nabrak pohon, tembok, dia bisa ngerem. Gitu. Bukan untuk menghindar atau bypass. Gitu. Jadi hanya ada di depan dan untuk ngerem aja. Tapi istimewanya bisa dipakai malam hari. Nah, jadi kalau gelap-gelap, tapi bukan gelap total ya, low light lah. Temaram lah, remang-remang gitu, dia masih bisa aktif. Gitu. Kedua adalah sensor di bagian bawah, itu untuk landing. Jadi teman-teman tinggal taruh tangan di bawahnya itu mendarat otomatis. Gitu. Itulah gunanya dari si sensing ini. Ini sensingnya apa teknologinya? Kalau di depan namanya TUF infrared, kalau yang bawah ya biasa seperti tonton pada umumnya. I see. Gitu. Jadi kalau teman-teman kayak, aduh, gua pemula terus kayak takut nabrak, ini ya walaupun memang bukan kayak yang setiap arah ada sensor ya. Betul. Gitu, karena memang kan ditujukannya ini untuk kayak terbang agak jarak dekat ya. Betul. Gitu. Tapi secara sensing keamanan udah cukup oke, apalagi kalau terbangnya sore-sore. Betul. Kalau yang paling gue serem bro, biasanya pas mau ambil sunset itu kan kayak gambarnya bagus tapi resikonya kan cukup besar ya. Jadi karena udah mulai temaram ya. Jadi dengan teknologi terbaru ini setidaknya mengurangi resiko tersebut ya. Kalau ini. Kalau kanan kiri belakang belum ada, tapi udah ada propeller guard-nya. Betul. Jadi memang ini bukan drone apa ya, kayak kalau lo Inspire kan harus sangat hati-hati. Betul. Gitu. Kalau ini memang dari awal yang bikin desainnya tuh kayak ya udah kalau emang kena ranting, kena yang ini ketahanannya lebih. Ya emang didesain untuk itu. Yes, betul. Gitu. Nah, satu lagi kalau ngomongin sensing yang perlu diketahui oleh teman-teman tuh apa sih? Nah, pertama ya, nggak semua sensing itu 100% aktif. Ya. Satu, pertama kalau kondisi low light. Nah, itu nggak aktif, hati-hati. Kecuali R3S. Nah, kedua adalah objeknya yang terlalu kecil. Kayak misal kabel, benang layangan, ranting pohon gitu ya. Itu nggak aktif. Ketiga adalah cermin atau kaca. Gitu. Keempat, terakhir itu adalah monokromatik. Monokromatik itu kalau ketemu tembok yang warnanya putih-putih semua atau hitam-hitam semua ngeblok. Nah, itu nggak aktif sensornya. I see. Gitu. Dan laut, air gitu-gitu ya. Nah, kalau laut atau air itu hati-hati ketika terlalu rendah terbangnya. Itu bisa teman-teman secara nggak sadar lama-lama kena airnya. Lama-lama gitu, dikira itu daratan jadinya mendarat gitu. Jadi secanggih-canggihnya masih ada disclaimer tadi ya. Itu lebih ke cara kerjanya lah. Ya, gitu, ya. Mesti teman-teman hati-hati juga. Nah, kalau transmisinya gimana nih, Bro? Transmisinya itu O4 atau OcuSync generasi keempat ya. Jadi sama dengan R3, R3S Mini 4 Pro levelnya. Nah, otomatis remote-nya juga sama tuh. Bisa pakai RC2 dan RCN3. Nah, jaraknya O4 di Flip ini itu kalau di CE atau di Indonesia ini itu bisa maksimal 8 kilo.
8 kilo. Gitu. Tapi kalau pakai remote ya? Pakai remote itu maksimal by the way ya. Iya. Jadi kondisi memang harus yang tanpa interference, low blong gitu ya. Nah, kalau pakai handphone ya, nggak pakai remote kan, ini bisa pakai handphone ya kayak Neo, itu sekitar 120 meteran. 120 meteran. Oke bro, gue kalau traveling, oke lah gue mau bikin video dari drone, tapi kalau baterai cepet habis mah gue males. Nah, ini dia kita keluarin. Tuh, baterainya model baru teman-teman. Jadi belum ada di drone tipe lain ya. Satu baterai ini bisa maksimal 31 menit. Nah, itu udah awet banget tuh, sama kayak drone-drone mini lah ya. Dibanding Neo yang cuma puluh atau belasan menit ya. Gitu. Ini bisa sampai 31 menit. Ngecasnya, nah ini baru nih. Jadi teman-teman nanti kalau beli yang combo dapat package kayak gini. Beda ya? Doknya kayak gini nih. Doknya berdiri gini. Bisa ngecas sampai 4 baterai langsung. Tuh. Nggak sorry, 22. Oh, 22 ya. Masuknya masuk 4, tapi ngecasnya 22. Gitu. Nah, chargingnya kalau tadi kan ngecasnya itu daya tahannya 31 menit. Ngecasnya tergantung pala chargernya. Kalau teman-teman pakai yang 30-an watt ya, 35, 33 ya beda-beda dikit. Itu satu baterai sekitar 70 menit. Satu baterai 70 menit. Yes, tapi kalau pakai yang 65 watt ya, langsung colok ke sini, ini bisa ngecas 2 baterai langsung 70 menit. Oh, 2 baterai 70 menit. Berarti 35. Yes, gitu. Dan bareng ya ngecasnya. Tadi berapa diulang tegangannya? Kalau pakai yang 30-an watt itu satu baterai 70 menit. Tapi kalau pakai 65 watt 70 menit langsung 2 baterai. I see. Ada fast charging nggak sih? Itu 65 watt ya. Oh, 65 watt gitu. itu. Dan dia baterai belum ada yang tipe plus atau yang pro ya, hanya ada satu tipe aja yang ini. Oke. Tapi tentunya tadi durasi itu ada estimasi, tergantung juga bagaimana menavigasikannya. Kalau misalnya lu terbangnya efektif, ya mendekati ideal tadi. Tapi kalau terbangnya masih misal sport mode atau anginnya lagi kenceng, otomatis motor lebih kerja ekstra, ya lebih cepat draining baterainya. I see. Terus kalau ngomongin transfer data, transfer data itu sama, sudah bisa quick transfer juga. Jadi langsung dari drone-nya ke handphone teman-teman. Ya, terutama kalau yang makainya RC misal atau pakai langsung di tangan, itu bisa langsung transfer ke handphone. Nggak usah colok-colok OTG, kartu reader, nggak usah, langsung aja ke handphone. Maksimal tergantung handphone dan jaringan juga bisa 30 MB per second lah. Atau kalau lagi cepat bisa lebih juga. Gitu. Kalau lu masih bingung antara memilih DJI Osmo Pocket 3 kamera kecil dengan gimbal atau action cameranya si DJI alias DJI Osmo Action 5 Pro, gue udah pernah bikin videonya, langsung aja klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Kita udah jelasin, gue rasa sih lu pada mestinya udah cukup paham ya terkait si DJI Flip ini, drone selfie atau drone kecil terbaru dari si DJI. Tapi apa sih yang perlu di-note lagi? Ini terutama untuk speednya ini lebih kencang dari Neo. Karena dia bisa trackingnya sampai 43,2 km per jam. Tapi kalau lu bayangannya bikin konten kayak speed crit yang kayak 100 km, itu nggak kayak gitu. Beda drone itu. Nah, terus juga yang harus dicatat apa nih kalau pada saat sport mode alias yang cepet itu apa? Hati-hati sensornya mati ya. Semua drone kalau pakai sport mode sensornya off ya teman-teman. Dan ini idealnya buat siapa? Karena kan makin tipis-tipis nih ya bedanya ada DJI Neo terus apa? Betul. Ini adalah pilihan cocok buat teman-teman. Sebenarnya untuk teman-teman yang mau beli Mini 4 Pro tapi budgetnya masih 12 jutaan terlalu mahal. Ya, 12 lebih lah. Nah, ini dengan harga 6,2 yang basicnya, teman-teman dapat kamera yang sama dengan Mini 4 Pro. Gitu. Tapi kurangnya ya nggak bisa true portrait atau sensornya juga belum 360 derajat. Betul. Ini jadi boleh dibilang nggak versi BPS juga lah ya, tapi kayak versi yang cukup dalam hal kamera, tapi dalam body yang lebih ringkes dan lebih simplistik lah ya. Dan tadi bisa connect ke handphone langsung atau bisa terbang langsung. Itu Mini 4 Pro bahkan nggak bisa juga. Terakhir bro, harga dan paket. Harga, paket terendahnya itu di 6,2, paket paling basic ya. 6,2 juta, dapatnya apa aja? Ini drone-nya dapat baterai satu aja dan remote-nya RC-N3 yang pakai handphone tuh layarnya ya. Terus paket atasnya ada yang pakai RC ya, dan yang paling tinggi itu di 11,99 atau 12 juta. Itu komplit, dapat RC kayak gini, RC2, dapat charging dock, dapat baterainya total 3. Jadi jangan salah, memang bisa ngecas 4 tapi dapetnya 3 aja baterainya gitu.
dapat cadangan propeller, kabel, dan obengnya juga. Dan dapat tas. Nah, oke, dan ingat ini baterainya beda sendiri ya. Jadi betul. Sering banget ditanya, bisa Bang, pakai baterai ini bisa? Enggak, ini jenis baru baterai ya. sendiri. Gitu. Oke, semoga ini bisa memberikan gambaran. Gue juga megangnya gue belum lama si DJI Flip ini, tapi semoga udah bisa menjelaskan lah lewat video ini apakah ini DJI Flip ini cocok untuk drone lo untuk bawa-bawa traveling. Kalau menurut pendapat gue sih ini cukup ringkas, gue udah lihat, dan yang paling penting tuh ada propellernya yang ini ada ya, pelindungnya ya. Dan ini kalau rusak mah pasti dijual terpisah ya. Yes. Protektornya. Oke, gue Andrew. Gua Sena. See you on the next video. Bye.